Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Depan pintu TF Group. Brian masih menunggu, tetapi dia sudah sedikit tidak sabar. Ketika dia sedang bersiap untuk menjalankan langkah selanjutnya, seorang pria berusia 50-an segera menghampirinya sambil tersenyum. Tuan Brian, sudah lama mendengar nama besar Anda. Pria itu tertawa. Kamu Hansen Gao, Direktur Utama TF Group. Brian menatap pria itu sambil bertanya. Benar aku, pria itu segera berkata sambil mengangguk. Brian berkata sambil menyipitkan matanya. Bukankah tadi kamu sangat sombong? Ada apa sekarang sudah mengaku kalah? Semua yang baru saja terjadi hanya kesalahpahaman. Setelah mendapat pelajaran dari manajer Brian, aku sudah merenungkannya dengan serius. Memang kami yang salah. Di sini aku meminta maaf kepada kamu dan perusahaan besar Jaya. Kata Hansen Gao dengan canggung dan tulus. Brian menjulurkan tangannya, hanya meminta maaf tidak cukup. Aku juga tidak butuh permintaan maaf darimu. Setelah melunasi hutang, semuanya bisa dibicarakan. Bagaimana kalau Tuan Brian masuk untuk minum teh, lalu kita bicarakan pelan-pelan? Membicarakannya di depan pintu sepertinya tidak terlalu pantas, bukan? Hansen Gao berkata dengan sedikit canggung. Tidak perlu basa-basi. Cepat lunasi hutangmu. Kalau tidak hari ini aku akan menghancurkan TF Group. Brian berkata dengan tidak sabar. Tampak ketidakrelaan di wajah Hansen Gao. Tapi agar rencana mereka berjalan dengan lancar, dia menahannya sambil menggeretakkan giginya. Dia berkata sambil menunjukkan raut wajah yang serius. Tuan Brian, sebagai CEO TF Group, aku berjanji hari ini aku pasti akan menyerahkan uang 60 miliar rupiah ini kepadamu. Aku tidak akan mengingkarinya. Setelah diam beberapa saat, nada bicara Hansen Gao berubah. Tapi, Tuan Brian, kamu juga harus memaklumi kesulitan kami. Bagaimanapun, itu adalah uang 60 miliar rupiah. Tidak bisa langsung mengeluarkannya, harus melalui prosedur dan persiapan. Paling sedikit juga perlu waktu 1 jam. Menurut Tuan Brian bagaimana? Brian meliriknya lalu berkata dengan acuh tak acuh. Baik, pokoknya, hari ini aku mau melihat uang ini. Tidak ada uang. Siapapun tidak ada yang bisa melindungi TF Group kalian. Saat kelompok eksekutif perusahaan yang ikut turun dengan Hansen Gao mendengar ucapan Brian yang sombong, semuanya diam-diam bergumam dalam hati dengan tidak senang. Sedangkan Hansen Gao dari awal sudah menganggap Brian sebagai orang mati. Yang harus dia lakukan hanyalah mengulur waktu. Memikirkan hal ini, Hansen Gao berkata sambil tersenyum. Tuan Brian jangan marah. Silahkan lewat sini. Ruang konferensi. Belasan orang menduduki tempat duduk masing-masing. Menyajikan teh. Teh yang bagus. Brian mencicipinya. Teh Yongjing sebelum hujan, kan? Sangat segar. Benar-benar, teh Longjing dari Sihu ini baru dipetik kemarin, rasa yang paling otentik. Tidak disangka Tuan Brian masih sangat muda, tapi memiliki keahlian yang hebat dalam seni minum teh ini sungguh luar biasa. Puji Hansen Gao. Tidak perlu memuji-muji aku. Dalam 1 jam, aku ingin melihat uang. Brian tidak melepaskan pembahasan ini. Hansen Gao tersenyum getir. Tuan Brian, dalam waktu 1 jam, kami pasti mengumpulkan 60 miliar rupiah. Tapi saya punya satu permintaan. Semoga Tuan Brian bisa mengabulkannya. Bisakah menyuruh peretas itu berhenti dulu? Komputer kita telah diretas, Departemen Keuangan kami kesulitan melakukan pekerjaan mereka. Omong kosong. Dalam 1 jam tidak bisa menghitung secara manual hutang sejumlah 60 miliar rupiah. Apakah Departemen Keuangan kalian makan kotoran? Kata Brian kasar.
dimarahi di depan umum oleh Drian. Hal ini membuat semua orang di TF Group merasa sangat canggung. Raut wajah semua orang terlihat tidak senang. Bahkan Gwen juga memandang Drian dengan tatapan menegur. Intinya, jika uang itu tidak sampai di rekening perusahaan besar Jaya, semuanya akan tetap sama seperti sebelumnya. Jika setelah 1 jam uang itu masih tidak masuk ke dalam rekening, sampai saatnya akan ada banyak pelajaran yang menanti kalian. Coba saja jika kamu tidak percaya, kata Drian dengan arogan. Hansen Gao menarik ujung mulutnya. Dia merasa sangat tidak rela. Basis data diretas, seluruh perusahaan menjadi lumpuh, setiap detik dia sedang merugi. Jika membiarkan Drian membuat ulah seharian, kerugian yang dideritanya akan lebih dari 60 miliar rupiah. Tingkat kesulitan dalam menghadapi Drian, di luar dugaan Hansen Gao. Apakah kalian sudah mendengar apa yang dikatakan Tuan Drian? Cepat desak Departemen Keuangan, suruh mereka mempercepat kinerja mereka, harus menyiapkan uang 60 miliar rupiah dalam waktu setengah jam. Hansen Gao tidak berani mengulur waktu, dia berteriak keras. Dengan desakan dari CEO, semua karyawan di Departemen Keuangan bekerja sama menyelesaikan perhitungan mereka. Setelah setengah jam, dana 60 miliar rupiah akhirnya disetor ke rekening perusahaan besar Jaya. Tak lama, Drian mendapatkan telepon dari Stella. Dia mengatakan kepadanya bahwa uang itu sudah sampai di rekening mereka. Baik, kerjanya cepat juga, kata Drian sambil tersenyum. Hansen Gao berkata sambil meringis, Tuan Drian, dikarenakan uangnya sudah sampai di rekening kalian, masalah peretas tadi. Departemen Keuangan memberitahunya. Setengah jam kelumpuhan satu departemen dapat membuatnya kehilangan 2 miliar rupiah. Mendengarnya Hansen Gao merasa sangat tidak rela. Jika dari awal tahu akan begini, untuk apa sebelumnya berbuat seperti itu? Drian menyeringai. Uang sudah tiba di rekening. Drian juga malas meladeninya. Di bawah tatapan mata semua anggota TF Group, dia mengirim pesan kepada laba-laba merah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, virus yang membuat TF Group tertekan, menghilang tanpa jejak yang tersisa. Jika bukan dikarenakan semua departemen utama berhenti beroperasi, semua orang pasti Jika bukan dikarenakan semua departemen utama berhenti beroperasi, semua orang pasti berpikir bahwa semua yang terjadi barusan hanyalah ilusi. Hutang uang harus dibayar dengan uang, itu adalah prinsip yang tidak dapat diubah. Kelak jangan sampai aku melihatmu melakukan hal seperti ini lagi. Kritik Drian. Baik-baik. Hansen Gao tersenyum, tapi sudah ada maksud jahat di dalam hatinya. Diam-diam dia baru saja mendapatkan telepon dari Kenny yang mengatakan bahwa semuanya sudah siap, yang harus dia lakukan adalah mengantar Drian pergi. Drian, yang sudah mendapatkan uang, tidak terburu-buru sama sekali. Dia melanjutkan meminum teh dengan perlahan. Hal ini membuat Hansen Gao panik, tetapi dia juga tidak bisa mendesaknya pergi. Kepalanya sangat stres. Akhirnya Drian yang sudah bosan minum, mengajak Gwen pergi meninggalkan TF Group. Manajer Drian, kenapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu dengan mereka? Gwen bertanya saat mereka kembali ke dalam mobil. Bahkan dia juga bisa melihat Drian sengaja mengulur waktu hampir 1 jam baru akhirnya mereka pergi. Drian tersenyum dan berkata, aku hanya menemani mereka. Menemani, kata Gwen heran. Kamu benar-benar gadis yang bodoh. Menurutmu apakah perusahaan sebesar TF Group akan membutuhkan waktu setengah jam untuk menghitung 60 miliar rupiah? Kamu adalah karyawan senior Departemen Keuangan, coba kamu katakan kepadaku butuh berapa lama untuk menyuruh seluruh Departemen Keuangan mengeluarkan 60 miliar rupiah? Tanya Drian. Sepertinya hanya butuh beberapa menit. Gwen menjulurkan lidahnya, dengan ragu. Beberapa menit sudah termasuk lama. Hansen Gao itu sedang mengulur waktu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Drian memakai sabuk pengamannya lalu melirik keluar jendela mobil. Jika tebakanku tidak salah, mungkin akan ada hal tidak terduga dalam perjalanan kembali ke perusahaan. Hah, Gwen sangat ketakutan. Drian memberikan tatapan yang menenangkan kepadanya. Tenang saja, dikarenakan aku menemani mereka bersandiwara.
Tentu saja aku sudah memiliki solusi dalam masalah ini. Jika benar-benar terjadi sesuatu, kamu bersembunyi di dalam mobil dan jangan keluar, apakah kamu mengerti? Tapi bagaimana denganmu? Gwen bertanya dengan khawatir. Apakah kamu tidak tahu aku sangat jago berkelahi? Drian menyeringai. Kebetulan aku sedang kekurangan karung pasir untuk berlatih. Ada orang yang memberikannya. Kenapa tidak menerimanya dengan senang hati? Begitu Drian pergi, semua orang di TF Group akhirnya merasa lega. Tuan kecil itu sangat sulit dilayani. Bisa dikatakan dia membuat TF Group berada di dalam situasi yang sulit. Kembali ke kantornya, Hansen Gao menelepon Kenny. Drian sudah pergi. Kamu bisa mulai bertindak. Kamu harus membunuhnya. Di tempat lain, di lantai paling atas hotel. Chandra mengerang sebentar. Dia menghubungi Reaper, bos geng pembunuh di Provinsi Y. Reaper, perihal Rose yang pernah kamu katakan padaku sebelumnya. Kenapa masih belum dimulai? Reaper itu juga sangat bingung. Rose sudah sampai di sana. Tapi dia mengatakan bahwa orang itu sangat spesial, perlu diawasi beberapa hari. Dia tidak akan bertindak jika tidak memiliki keyakinan. Chandra merasa terkejut. Bahkan penilaian Rose terhadap Drian juga sangat tinggi. Dia sedikit tidak dapat mempercayainya. Lalu dia berkata dengan suara rendah. Reaper, sekarang aku memiliki peluang yang bagus. Aku memiliki keyakinan 50% untuk menyingkirkan Drian. Jika kamu bergabung dalam operasi ini, setidaknya peluangnya 80%. 80%. Boleh dicoba. Reaper mengangguk, kemudian dia berkata, tapi rencanaku di sana sudah dikacaukan oleh Drian. Bahkan jika aku memiliki niat ini aku juga tidak berdaya. Kesempatan ini aku serahkan kepadamu saja. Bagaimanapun kamu adalah King of Underworld di kota. Bajingan ini sungguh licik. Setelah menutup telepon Chandra berkata sambil menggertakkan giginya. Tetua yang ada di samping berkata sambil merapikan kumisnya. Kelihatannya aku harus menanganinya sendiri. Seekor elang tidak menangkap lalat. Tetua, kamu tunggu melihat tontonan bagus saja. Aku sudah mengutus The Sense. Chandra menyeringai dan berkata dengan percaya diri. The Sense. Jika aku tidak salah ingat, mereka adalah geng urutan ketiga dari 4 Ministry 8 Commander. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sedang melakukan bisnis kasino. Apakah perlu mengerahkan kekuatan sebesar ini untuk membunuh Drian? Tetua mengerutkan dahinya. Chandra berkata dengan suara rendah. Belakangan ini Drian terlalu menyilaukan mata. Jika tidak menggunakan kekuatan yang sesungguhnya, takutnya tidak bisa menghadapinya. Benar juga. Tetua mengangguk sambil berpikir. Dalam perjalanan kembali ke kota, ratusan anggota The Sense sedang mempersiapkan penyergapan di hutan lebat di kedua sisi jalan raya yang luas. Ryu Zhou, pemimpin The Sense memimpin anggotanya sendiri. Dia berkata dengan pelan sambil merokok. Semuanya perhatikan baik-baik. Mobil target kita adalah Mercedes-Benz berwarna hitam. Nomor plat mobilnya adalah H25468. Begitu muncul, langsung hadang mobil itu. Di dalam mobil ada sepasang pria dan wanita. Bunuh semuanya. Bos Ryo, bukankah ini sangat keterlaluan? Sekarang ini adalah masyarakat yang memiliki hukum. Seorang anggota muda berkacamata menelan ludah, kemudian bertanya. Ryo menamparnya. Tamparannya membuat kacamata anak muda itu menjadi pecah. Apakah pikiranmu sudah kacau? Kita adalah mafia. Memangnya kenapa kalau kita membunuh 2 orang? Lagian di sini tidak ada kamera pengawas, bahkan jika ingin menyelidikinya, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Pemuda itu segera meminta maaf sambil mengenggam wajahnya. Hal ini membuat Ryo merasa baikan. Lalu dia memberikan peringatan lagi. Aku perjelas sedikit, ini adalah perintah langsung dari Raja Mafia. Kita harus menghabisi 2 orang yang berada di dalam mobil itu, terutama pria itu. Nanti semuanya jangan berbelas kasihan. Bos Ryo, mobil target sudah muncul. Saat ini, anggota yang bertanggung jawab untuk mengawasi berteriak dengan suara rendah. Semua orang terkejut, mata mereka menatap lurus ke jalan.
Ternyata benar, sebuah Mercedes hitam sedang melintas dengan perlahan. Saat mobil itu sampai di lokasi penyergapan, semua orang segera bertindak, halangi dia dari depan, belakang, kiri dan kanan agar dia tidak dapat melarikan diri. Kata Rio bersemangat. Tapi pada saat ini terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Tak disangka Mercedes-Benz mendadak berhenti. Lalu seorang pemuda keluar dari dalam mobil. Dia mengunci pintu, kemudian dengan perlahan-lahan dia berjalan ke lokasi tempat penyergapan disiapkan. Dia melirik ke sana kemari, lalu berkata kepada dirinya sendiri. Cukup pandai memilih tempat. Di jalan ini tidak ada kamera pengawas. Di saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, pemuda itu melihat sekeliling lalu senyuman jahil muncul di sudut bibirnya. Aku sudah berdiri di tempat ini. Jika kalian masih tidak keluar, aku akan segera pergi. Di dalam hutan lebat di kedua sisi jalan raya, semua anggota The Sands sedikit bingung. Siapapun tidak menyangka Drian akan bertindak seperti ini. Suasana kaku dalam waktu yang cukup lama. Salah satu anggota tidak bisa menahan diri dan bertanya, Bos Rio, tampaknya bocah ini tahu bahwa kita sedang menyergapnya. Kita akan melanjutkannya atau tidak? Rio juga sedang bimbang. Selama bertahun-tahun berbaur di jalan ini, dia belum pernah bertemu dengan situasi seperti ini. Awalnya dia mengira tugas kali ini pasti akan sukses, tapi tindakan Drian ini malah membuat Rio tidak berani bertindak. Dia takut akan disergap olehnya. Tetapi di saat Rio sedang membuat pertimbangan, sebuah batu kecil tiba-tiba mengenai kepalanya. Kemudian dia mendengar suara tawa Drian, sejak awal aku sudah menemukan kalian, kalau kalian masih tidak keluar, aku akan benar-benar pergi. Rio mengenggam dahinya, dia sangat marah. Awalnya dia sudah bermaksud untuk mundur, tapi lemparan batu Drian ini, tanpa ragu membuat tidak memiliki jalan untuk mundur lagi. Dia memiliki ratusan orang di pihaknya, tapi Drian hanya sendirian bersama seorang gadis yang lemah. Jika dia tidak menyerang, dan masalah ini tersebar, takutnya dia akan ditertawakan oleh orang-orang, dan dia Rio tidak akan bisa berbaur di jalan ini lagi. Teman-teman, bunuh dia. Masalah sudah menjadi seperti ini, dia juga tidak perlu bersembunyi lagi. Rio berdiri dan berteriak sambil mengertakkan gigi. Hei! Serang! Para anggota The Sands bergegas keluar dari kedua sisi jalan. Ada yang membawa pisau dan membawa tongkat. Ratusan orang, satu persatu sangat garang. Sekejap mereka sudah mengepung Drian. Bocah tengik, kamu sendiri yang mencari mati. Rio keluar sambil memegangi dahinya. Dia berkata dengan wajah tidak senang. Tapi tiba-tiba dia terdiam, karena dia menyadari anak muda bernama Drian dikepung oleh ratusan orang. Tidak hanya tidak terlihat takut, dia malah terlihat sangat menikmatinya. Jika dia adalah orang biasa, misalkan ratusan teman-temannya ini, pasti tidak bisa melihat isi pikiran Drian yang sesungguhnya. Tapi, Rio berbaur dari posisi bawah hingga bisa menjadi pimpinan The Sands sekarang ini, bukan hanya mengandalkan kemampuannya, tapi lebih mengandalkan pikiran dan kemampuannya melihat orang. Dia bisa melihat Drian sama sekali tidak takut kepada ratusan orang yang ada di hadapannya. Apakah anak muda ini seorang masokis? Rio tidak bisa menahan diri dan memikirkannya di dalam hati. Di dalam mobil Mercedes, melihat kedua sisi jalan, begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul dan mengepung Drian. Gwen yang duduk di kursi samping kursi kemudi sangat terkejut. Dia belum pernah melihat kejadian seperti ini. Meskipun dia tahu manajer Drian sangat jago berkelahi, tapi sekarang sangat banyak orang, bahkan jika Bruce Lee terlahir kembali, juga tidak akan bisa menahan tinju sebanyak itu. Memikirkan hal ini, Gwen mulai khawatir. Dia segera mengeluarkan ponselnya, dan bergegas menelepon Stella, Direktur Bay. Terjadi masalah besar, apa yang harus aku lakukan? Gwen, kamu tenang dulu, apa yang telah terjadi? Stella bertanya dengan bingung. Dana 60 miliar rupiah sudah disetorkan ke rekening perusahaan besar Jaya. Dia tidak kepikiran hal lain yang bisa membuat asistennya menjadi panik seperti ini. Gwen berkata sambil terisak-isak, manajer Drian telah dikepung oleh ratusan orang. Apa? Setelah mendengar hal ini Stella menghirup udara dingin. Sebenarnya ada apa?
Apakah kamu dalam keadaan aman? Aku baik-baik saja. Aku di dalam mobil. Manajer Drian mengunci pintu mobil. Tapi manajer Drian dalam bahaya. Aku dengar dari manajer Drian ini adalah pembalasan dari TF Group. Mereka sedang berkelahi. Seru Gwen. Gwen, kirimkan lokasimu kepadaku. Aku akan segera lapor polisi, dan petugas keamanan perusahaan akan tiba dalam waktu 10 menit. Stella berkata dengan sangat serius, meskipun dia sangat percaya dengan kemampuan Drian, tetapi menurut situasi yang digambarkan oleh Gwen, betapapun hebatnya Drian, dia tidak mungkin selamat tanpa cedera. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia tidak mendapatkan jawaban dari Gwen. Hal ini membuat Stella menjadi panik. Dia segera bertanya, Gwen, apakah kamu bisa mendengarku? Halo, Gwen. Gawat. Tidak mendapatkan jawaban dari Gwen, Stella menjadi sangat panik. Dia bergegas menelepon CEO Andre. CEO, aku ingin melaporkan masalah yang sangat mendesak kepada Anda. Hal apa yang bisa membuatmu yang biasanya tenang seperti air menjadi panik seperti ini? Andre bertanya sambil tertawa. Tetapi ketika Andre mendengar kabar ini, dia tidak bisa tertawa lagi. Nada bicaranya menjadi serius. Segera lapor polisi dan utus petugas keamanan perusahaan segera pergi ke pinggiran kota. Tidak boleh tertunda sama sekali. Aku sudah mengaturnya, tapi aku khawatir sudah terlambat. Stella berkata sambil menggigiti bibirnya. Tapi Andre malah tertawa dan menenangkannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku percaya dengan kemampuan Drian. Tapi, Stella ingin mengatakan bagaimana mungkin, dikepung ratusan orang, tidak peduli seberapa bagus kemampuan seseorang juga tidak ada gunanya. Bagaimanapun dua tangan sulit untuk mengalahkan empat tangan, apalagi ratusan tangan. Jangan membahasnya lagi. Tidak ada gunanya kita membahasnya di sini. Yang lebih berguna saat ini adalah segera mengirimkan bantuan kepada Drian. Kata Andre. Setelah menutup telepon, senyuman di wajah Andre berangsur-angsur menghilang. Raut wajah cemas muncul di wajahnya. Walaupun dia menenangkan Stella, dia sangat khawatir mendengar. Walaupun dia menenangkan Stella, dia sangat khawatir mendengar situasi yang dihadapi oleh Drian. Setelah berpikir sebentar, dia berkata kepada Leo yang sedang berada di samping. Leo, cepat kamu menyusul ke sana. Baik. Leo bergegas meninggalkan kantor. Andre masih sedikit gelisah. Setelah bimbang sejenak, dia menelepon nomor telepon Kenny. Paman Andre, teleponmu benar-benar mengagetkanku. Suara tawa Kenny terdengar dari balik telepon. Kenny, sudah cukup, kata Andre santai. Paman Jaya, apa maksud ucapanmu ini? Kenapa aku tidak paham sama sekali? Kenny mengeluarkan nada bicara bingung. Seluruh geng di kota yang bisa dikendalikan oleh adikmu. Kita tidak perlu berbasa-basi. Bahaya yang dihadapi Drian hari ini, apakah kamu berani bilang kamu tidak ikut campur dalam hal ini? Andre mendengus. Kenny menyeringai. Dikarenakan Paman Andre sudah membicarakan hal ini, maka aku akan berterus terang kepada Paman. Ingin aku berhenti sangat mudah. Pertama, nikahkan putri kesayanganmu kepadaku menjalin pertalian antara keluarga Chan dan Jaya. Kedua, kembalikan Drian ke asalnya. Paman Andre, bisakah kamu melakukan itu? Pertama, Sena tidak akan menikah denganmu. Bulan ini, Sena akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia akan bertunangan dengan Drian. Kedua, Drian pergi atau tinggal, semua tergantung dia sendiri. Kata Andre santai. Kenny berkata sambil tertawa, Sena akan menikah dengan Drian. Paman Andre, kamu sudah mengatakan tidak akan berbasa-basi lagi. Kenapa kamu masih berbohong? Ini hanyalah pertunangan palsu. Orang berpengaruh di kota mana yang tidak tahu? Apakah Anda pikir aku akan mempercayainya? Kenny, kamu benar-benar berpikir ini hanyalah pertunangan palsu? Andre tiba-tiba tertawa. Setelah mendengar hal ini, suara Kenny langsung menjadi rendah. Paman Andre, jangan bercanda. Jika Sena menikah dengan bocah itu, jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan, dan tidak sungkan terhadap keluarga Jaya.
Memangnya perbuatanmu sekarang ini sungkan terhadap keluarga Jaya? Andre balik bertanya. Kenny berkata, jika aku benar-benar ingin menghancurkan keluarga Jaya, itu hanya masalah mengangkat tangan. Alasan mengapa aku menyisakan satu kesempatan adalah karena aku berharap Paman Jaya cepat atau lambat dapat merubah pandangan Paman terhadapku. Bagaimanapun, Sena menikah denganku barulah takdir dari langit, pasangan yang ditakdirkan. Paman Andre, bagaimana menurutmu? Sayangnya, Sena tidak berpikir seperti itu. Sesal Andre. Sena adalah putrimu. Asalkan kamu menjadi mak comblang dan mau bekerja sama, apakah dia punya alasan untuk tidak menikah? Kenny berkata sambil tertawa. Andre menghela nafas. Kenny, kamu masih mengaku kamu adalah pasangan Sena sejak kecil. Kamu bahkan tidak tahu Sena orang seperti apa. Apakah kamu mengerti apa yang dinamakan rasa hormat? Aku mengerti, tapi aku tidak perlu menghormati orang lain. Karena aku memiliki sumber daya yang lebih hebat daripada yang lain. Buat apa aku menghormati orang lain? Kenny tertawa dengan suara nyaring. Andre berkata dengan santai, sombong dan menganggap diri hebat, keras kepala dan mementingkan diri sendiri, terlalu mengandalkan kekuatan yang membuatmu hebat. Cepat atau lambat kamu akan kehilangan segalanya. Melihat dari segi ini, Drian lebih hebat darimu. Kekuatannya yang hebat berasal dari kemampuannya sendiri. Jadi, Paman Andre masih menolak untuk merubah keputusan. Tanya Kenny. Sena bagaikan mutiara di telapak tanganku. Aku tidak bisa tenang jika dia menikah dengan orang sepertimu, kata Andre. Baiklah kalau begitu, kamu persiapkan diri perusahaan besar Jaya musnah dari dunia bisnis kota. Setelah mengatakannya, Kenny menutup telepon. Mendengarkan suara telepon terputus, Andre menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dan meletakkan teleponnya. Dang. Saat ini, pintu kantor didorong terbuka oleh seseorang. Sena berjalan masuk dengan wajah penuh kecemasan. Ayah, tadi aku dengar dari Stella Drian dikepung orang. Apakah Anda tahu tentang hal ini? Petik 2. Aku tahu, petugas keamanan perusahaan dan rumah sudah bergegas menuju ke sana. Andre berkata sambil mengangguk. Sena berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Dia menggigit jari-jarinya dan berkata, ini terlalu lama. Apakah memberitahu pihak polisi? Melihat raut wajah putrinya yang seperti itu, Andre tidak bisa menahan diri untuk tertawa dan berkata, Sena, sejak kapan kamu sangat peduli kepada orang lain? Ayah tidak pernah melihat kamu sangat peduli kepada seseorang. Sena tersipu. Siapa yang peduli dengan bajingan itu? Hanya saja belakangan ini dia sudah berkontribusi untuk perusahaan. Tentu saja aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Baik-baik, kamu, tunggu saja kabarnya dengan tenang. Tidakkah kamu percaya dengan kemampuan Drian? Andre menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Semoga saja. Sena menggigit bibirnya yang merah, dan berkata dengan tidak fokus. Departemen Keamanan Perusahaan Besar Jaya. Apa? Kakak ipar dikepung orang. Dan dikepung oleh ratusan orang. Saat ini Tony, kepala keamanan mendengar kabar itu. Dia langsung berdiri, Tommy, semua petugas keamanan, segera berangkat untuk memberi bantuan kepada kakak ipar. Villa keluarga Jaya. Brengsek, berani-beraninya mereka mengepung kakak iparku. Saudaraku, selama ini kakak ipar memberikan pelatihan kepada kita adalah demi hari ini. Masih menunggu apa lagi? Masuk ke dalam mobil. Bantu kakak ipar, kata Tom dengan lantang. Kediaman Yuzi. Apa? Drian dikepung oleh The Sense. Setelah Kayla mendengar berita itu, dia sedikit mengeniritkan dahinya. Tinggalkan 2 bodyguard di rumah. Seluruh staf lain yang bertugas, segera berangkat. Perusahaan obat City Farmasi. Paman Lin, tolong pergi ke jalan pinggiran kota untuk membantu Drian. Mega berkata kepada Paman Lin yang sedang berada di sampingnya. Kepolisian kota. Ini adalah kasus pengeroyokan geng yang sangat serius. Semua pasukan polisi, segera berangkat. Mari berkata tanpa ragu. Departemen Keuangan. Ketika Stella kembali ke kantor, dia masih merasa tidak nyaman. Dia tidak berhenti menelepon
Dia tidak berhenti menelepon Brian dan Gwen, tetapi mereka tidak dapat dihubungi. Apa yang sedang terjadi sekarang? Stella membuka tirai jendela dan melihat ke kejauhan, bergumam kepada dirinya sendiri. Restoran Westin. Ketika Santi mendapatkan kabar ini, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Saat terjadi sesuatu pada Drian, sungguh menggemparkan segala penjuru. Kak Santi, apakah kita perlu pergi membantu? Kak Santi, apakah kita perlu pergi membantu? Tanya seorang pegawai. Biro keamanan telah sepenuhnya mengambil alih restoran Westin, dan banyak dari pegawai restoran merupakan anggota biro keamanan. Tidak, setiap pasukan sudah turun tangan. Kita tidak perlu membajai besi baik. Selain itu, hanya ratusan anggota Descent mana bisa mempersulit Drian yang hebat ini. Kita tunggu saja bagaimana Drian menghadapi situasi ini. Bibir merah Santi sedikit terangkat.